Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu di bawah perlindungan Tuhan agar kita bisa kuat, bisa tabah dalam menghadapi situasi seperti ini ya. Dan semoga kita sehat walafiat juga agar kita bisa menghadapi situasi ini dengan badan yang sehat. Dan malam ini juga teman-teman, saya atas nama April Aprin dan teman saya Joko Nugroho, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan materi tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang slide berikutnya. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang berarti tak terbagi. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku yang spesifik dalam dirinya. Seorang individu adalah berpadu antara faktor fenotip dan genotip. Manusia sebagai makhluk individu memiliki beberapa unsur sebagai berikut: unsur jasmani, unsur rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur raga dan jiwa. Seorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Berikut adalah penjelasan tentang manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Oke, slide berikutnya menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial. Kita tahu sendiri manusia seperti apa. Manusia tidak dapat hidup secara mandiri, tapi mereka butuh bantuan dari orang lain. Pendapat Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, atau manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, kita wajib memperhatikan orang lain, membantu dan berusaha untuk menghormati satu sama lain, membahagiakan orang lain yang membutuhkan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena ada beberapa alasan yang mendasari hidup tersebut. Manusia tak tunduk pada aturan norma sosial yang berlaku dalam lingkungan mereka sendiri. Berikutnya, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada orang lain dan atau makhluk lain. Oke, yang berikutnya, faktor penyebab manusia hidup bermasyarakat. Menurut Herimanto dan Winaro, ada 3 faktor penyebab manusia hidup bermasyarakat. Yang pertama, hasrat untuk memenuhi keperluan makanan dan minuman. Yang kedua, hasrat untuk membela diri. Yang ketiga, hasrat untuk mengadakan keturunan. Dalam slide ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya sosialisasi bagi manusia sebagai makhluk individu. 1. Proses sosialisasi akan membuka berbagai macam cakrawala pengetahuan yang besar bagi setiap individu. Kita tahu sendiri bahwa sosialisasi adalah cara manusia untuk menunjukkan jati dirinya, juga untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dan selanjutnya tentang individu akan menerima berbagai pengetahuan karena proses sosialisasi. Individu dan juga proses sosialisasi adalah sangat berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Karena
individual sendiri merupakan suatu bagian dari sosialisasi itu sendiri. Apabila kita bersifat secara individu, maka akan berpengaruh pada cara kehidupan kita secara bersosialisasi. Dan berikutnya, peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Peran manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, mewujudkan harkat dan martabat yang mulia. Yang kedua, mengupayakan terpenuhi akhlak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi dirinya untuk kesejahteraan hidup. Yang keempat, menuntut ilmu pengetahuan, merekayasa teknologi, serta memanfaatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Selanjutnya tentang peranan manusia sebagai makhluk sosial. 1. Melakukan interaksi menciptakan kehidupan berkelompok. Manusia pada dasarnya memiliki sifat sosial. Oleh karena itu manusia tidak dapat hidup secara individual. Jadi mereka akan selalu berinteraksi dengan bermasyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. 2. Menciptakan norma mengatur kehidupan sosial. Norma-norma tersebut adalah ada norma agama, norma kesusilaan atau moral, norma kesopanan atau adat atau norma hukum. 3. Mengupayakan terlaksananya kewajiban. Itu adalah beberapa peranan-peranan yang mendasari dari kehidupan makhluk sosial. Berikutnya, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi sosial terdiri atas individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial bersifat positif dan negatif, dan kontak sosial bersifat primer dan sekunder. Dan yang kedua, komunikasi. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial, antara lain 1. Faktor imitasi, yaitu suatu proses peniruan dan meniru. 2. Faktor sugesti, yaitu suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku orang lain tanpa dikritik terlebih dahulu. Selanjutnya, faktor identifikasi. Dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain, atau seperti meniru, baik secara lahiriah maupun batiniah. Terakhir, tentang faktor simpati, perasaan tertariknya orang yang satu terhadap orang lain. Dan yang terakhir, dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kepentingan individu dan kepentingan masyarakat harus seimbang sesuai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan. Ya, itu saja presentasi materi dari kelompok 2, dan seterusnya saya akan mengatakan terima kasih.